Bab 4351, sebenarnya di sarang sumber. Nama, sistem pemakan super penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Apa yang sebenarnya terjadi? Kekuatan pemanggilan yang telah kamu rasakan, sebenarnya ada dua. Saat kata-kata berdarah itu berdering, Yesuan tidak dapat mengubah wajahnya secara tiba-tiba. Ketika dia berteriak, dia sudah terkejut. Kemudian, seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia segera menjadi bersemangat dan hampir bersorak. Kemudian dia berkata, jika ini masalahnya, maka kita akan mendapatkan panen besar kali ini. Petunjuk dari para leluhur sudah keluar dari 10. Benar, pada titik ini, Yesuan hampir sepenuhnya bertekad. Karena, untuk saat ini, dia telah menyegel kaisar, dan sekarang ini adalah aktivasi tubuh darah konjak, dan berubah menjadi keadaan setinggi 10 kaki dan langit berbintang, memperbaiki kekuatannya untuk mencapai tingkat kedua Feng Huang. Meskipun demikian, Yesuan masih tidak merasakan kekuatan pemanggilan yang tidak normal. Sebenarnya, jelas bahwa saat ini sama dengan rubah gajah abadi. Darah gajah dari perburuan harta karun di tubuh rubah awalnya luar biasa. Kali ini menerobos ke raja, yang membuat darah perburuan harta karun di tubuhnya naik banyak, tetapi tidak merasakan panggilan abnormal apapun. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa panggilan-pemanggilan misterius ini hanya dapat dirasakan oleh darah. Pada awalnya, ia juga menangkap darah tubuh dan berevolusi menjadi nyamuk liar yang nyata, dan tiba-tiba menangkap atmosfer pemanggilan ini. Hanya, berdasarkan ini, dapat ditentukan bahwa pemanggilan misterius dalam jenis ini terkait dengan darah hutan belantara di tubuh dewa. Oleh karena itu, kekuatan dari dua pemanggilan kuat dan lemah yang sekarang ia rasakan, selain mengikuti nyamuk pembunuh di sekitar sumber iblis, yaitu kakek dewa, yang lain, pastilah yang dicari Yesuan. Zuxing, tidak, ya, masih ada kemungkinan, yaitu kekuatan pemanggilan lain, mungkin kerabat dewa, yaitu Raja Nyamuk Gila. Dewa, terkait dengan darah dewa nyamuk kuno, Yesuan hanya dapat memikirkan 3 poin ini, dan sekarang ia merasakan kekuatan dari dua pemanggilan kuat dan lemah, harus terkait dengan ini. Satu pikiran tentang ini, Yesuan tidak ragu-ragu, bahkan ketika napasnya cepat berubah menjadi tatapan berdarah di masa lalu, dengan cemas bertanya, saudara-saudara, kamu sekarang adalah Raja Abadi, dan kali ini segera keluar induksi yang kuat, cepat bicarakan tentang arah kedua pasukan pemanggil ini. Mari kita segera bergegas. Dua pasukan pemanggil yang dirasakan, satu kuat dan satu lemah, satu timur dan satu barat. Mengangguk, asterisk menunjuk ke sisi kiri dan kanan sosok itu tanpa daya, lalu kedua tangannya terbuka, dan berkata, dan, menurut inderaku, kedua manfaat positif ini dalam arah yang berbeda, tampaknya sangat jauh, tetapi, rasa kekuatan yang lebih lemah di timur tampaknya sedikit lebih lemah. Dekat masih lemah. Bagaimana situasinya? Yesuan mengerutkan kening. Setelah beberapa saat memanjakan, dia segera membuat keputusan. Dia mengangkat tangannya ke sisi timur kehampaan dan mengarahkannya ke tempat lain, karena kekuatan pemanggilan di sini lebih dekat, mari kita mulai dengan itu. Ayo pergi, sekarang. Setelah itu, sosok Yesuan bergoyang dan melambaikan pendukung kokoh untuk membungkus tubuh seperti rubah dan kalajengking berdarah, dan langsung menjadi pita, menyipitkan mata ke langit yang jauh, berkedip menghilang. Perbaikan orde kedua Yesuan Feng Huang penuh dengan kekuatan, dan itu sangat cepat. Itu dengan cepat berlari ke arah virtual selama 3 bulan penuh di sepanjang arah yang tetap ini. Sementara itu, dia bahkan memulai teleportasi virtual dan mengunci arahnya. Akibatnya, jarak kekosongan di belakangnya hampir menjadi angka astronomi, jauh hingga tidak bisa berkata-kata. Dalam 3 bulan terakhir, di sepanjang jalan, Yesuan bertemu dengan beberapa bintang sarang sumber yang melahirkan dewa iblis yang kacau, tetapi dia tidak memperhatikannya, bahkan berhenti sementara untuk memeriksa kelahiran sumber-sumber ini. Benih iblis, apakah itu telah tumbuh? Tidak tertarik. Seluruh pikirannya telah disembunyikan oleh bagian depan langit, dan aku bahkan tidak tahu seberapa jauh dari sumber kekuatan pemanggilan ini benar-benar tertarik. Juga, dalam 2 hari terakhir, ketika Yesuan mulai merasa sedikit tidak toleran, dia mampu menutupi seluruh tubuh dengan kekuatan Yuan nyata yang tak terlihat. Dia menjaga kecepatan yang sama seperti dia, dan dewa yang bergegas maju akhirnya datang. Seorang dewa mengenali suara itu dan memberitahu Yesuan bahwa kekuatan pemanggilan yang lebih lemah ada di sekitar, tidak jauh, tidak
Ada keraguan, bahkan jika Ye Xuan berhenti, dia melambaikan darah dan elemen nyata yang tak terlihat dari rubah, dan kemudian mengarahkan pandangannya pada tubuh dewa, matanya tertegun. Menatapnya langsung dan menunggu yang berikut. Petik 2. Kekuatan pemanggilan yang awalnya samar, setelah bidang bintang ini, tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat, pasti tidak jauh, seharusnya, di sana. Setelah beberapa saat, dewa itu berbalik ke arah lain, yang membuat Ye Xuan agak terdiam, tetapi untungnya arah ini bukan yang sebaliknya, tetapi hanya sedikit offset, jika tidak, dia harus mulai mencurigai dewa ini jenis induksi. Apakah itu benar-benar dapat diandalkan? Keduanya, namun, itu dekat, maka tidak perlu terburu-buru lagi. Kali ini, Ye Xuan membuat darah memimpin di depan untuk memimpin jalan, dan dia akan menjadi seperti rubah di bahu kanan, rat di belakang yang berdarah. Dengan cara ini, ketiga orang itu maju selama 1,5 hari. Ketika Ye Xuan merasa sedikit tidak toleran lagi, ada bintang besar yang tiba-tiba muncul di alam semesta yang jauh. Itu jelas merupakan suatu tempat. Membiarkan sumber setan yang kacau, sumber bintang-bintang, dengan bintang sarang sumber ini muncul di kehampaan kosmik di depan langit, dan darahnya menyala terang dalam sekejap. Itu jelas induktif dan intens. Bentuk tubuhnya tidak lagi ragu-ragu, dan dengan kecepatan, itu lurus ke depan. Bintang-bintang menyembur pergi. Melihat postur ini, kekuatan pemanggilan yang lebih lemah yang dia rasakan jelas terkait dengan sumber sarang di depan. Meskipun dia tidak tahu apa itu, satu hal yang pasti, yaitu, ini lebih kekuatan pemanggilan yang lemah sama sekali tidak relevan dengan para leluhur. Meskipun, sama dengan bintangnya, tetapi bintang leluhur jelas sama sekali berbeda dari bintang sarang sumber ini. Apakah itu bintang kuno dalam ingatan yang berasal dari Ye Xuan, atau bintang leluhur yang termasuk dalam tanah kuno ini, tidak seperti ini. Ketika pikiran itu melintas di benaknya, wajah Ye Xuan berbinar, dan ada perasaan kecewa di benaknya. Jangan, bagaimanapun, ini hanya salah satu dari dua kekuatan pemanggilan, dan itu masih yang lebih lemah. Meskipun bukan bintang leluhur yang dicari, setidaknya ada kekuatan pemanggilan lain yang lebih kuat. Temukan, setidaknya 50% peluang untuk mencapai bintang leluhur. Dengan pikiran seperti itu, perasaan kecewa yang baru saja melayang dari hatinya menghilang dalam sekejap. Ye Xuan tidak ragu-ragu lagi, dan bentuk tubuhnya bergetar, dan rubah gajah yang berjongkok di rongga bahu kanan memacu pergi, kurang. Setelah itu, ketiga orang itu datang ke ladang bintang tempat bintang sarang sumber berada, dan mereka hanya menghancurkan alam semesta dari bintang-bintang yang hanya berjarak 1000 mil, dan semua wajah penuh dengan kesuraman bintang-bintang di kehampaan Hong Meng terbagi menjadi dua jenis. Satu adalah bintang terlantar biasa, sama seperti dunia luar, dan yang lainnya adalah bintang sarang sumber yang membiakkan iblis yang kacau. Yang terakhir, hanya 3000, dan sekarang memiliki satu, atau bahkan yang terkuat, diambil oleh Ye Xuan, menanam benih dewa, memelihara kekuatannya. 3000 bintang sarang sumber ini, selain sangat besar, pada dasarnya sama dengan bintang terlantar biasa lainnya. Artinya, atmosfer bintang kehidupan tidak ada di permukaan bintang-bintang di Hong Kong, positif. Karena ini, di bawah mata Ye Xuan dan berdarah, seperti ular piton rubah, meskipun masih ada ribuan mil jauhnya dari sarang sumber yang besar ini, tetapi dengan 3 perbaikan yang kuat, melintasi jarak ini, garis pandang, tetapi masih segala sesuatu di tabel tanah bintang, semuanya baik-baik saja, semua memiliki pemandangan panorama. Bintang-bintang dari bintang-bintang ini sama dengan bintang-bintang terlantar biasa, dan bahkan tanaman tidak dapat dilihat, apalagi sosoknya. Dengan kata lain, kekuatan pemanggilan yang dirasakan oleh darah dewa sebenarnya ada di inti bintang di dalam bintang sarang sumber ini. Dengan pikiran ini melayang di benakku, wajah Ye Xuan tidak hijau, dan wajahnya penuh dengan kebencian, dan berbalik ke sisi darah tercengang yang sama untuk melihat masa lalu. Diam-diam, berkata, saudara darah, inderamu tidak dapat diandalkan. Ini jelas merupakan sumber bintang yang membiakkan Chaos Devil. Dan, benih iblis di sarang sumber ini telah tumbuh. Dengan kata lain, di bintang-bintang, kecuali benih iblis di inti bintang, tidak ada bahan kehidupan lain. Aku pasti bisa yakin, benar, pada titik ini, Ye Xuan tidak mengetahuinya sebelumnya, tetapi ketika dia menanam benih Yuan Shen di bintang sarang sumber yang membiakkan hukum kekuatan terkuat Hongmen, Ye Xuan segera mengetahuinya. Hal ini, tempat, ada bintang sarang sumber yang membiakkan benih dewa iblis.
Begitu benih Dewa Iblis tumbuh, mustahil ada makhluk hidup lain di dalam dan di luar bintang, bahkan jika itu adalah serangga kecil, ia akan muncul di riak-riak bintang sarang sumber. Untuk sesaat, ia akan musnah. Seolah-olah, untuk membuktikan kata-katanya sendiri, Yesuan berkata di sini, melambaikan energi tak terlihat, bergegas menuju bintang sarang sumber ribuan mil di depan. Boom! Raungan besar datang dalam sekejap, dan saat energi ini menyembur pergi, ada lapisan gelombang bulat di alam semesta 1000 mil di atas sumber bintang di depan bintang, dan seluruh bintang sarang sumber. Mereka semua terselubung, dan setelah sekejap, mereka dengan cepat menghilang. Lihat, jangan bilang itu aku, bahkan jika itu adalah seorang raja yang abadi, bahkan orang bijak kosmik datang, tidak dapat membuka lapisan riak ini, hanya menunggu sampai iblis kekacauan yang lahir di dalam inti bintang lahir dan terbentuk, dan pecah. Hancurkan, itu lahir. Artinya, bintang sarang sumber ini, sama sekali tidak ada yang terlambat masuk, kekuatan pemanggilan misterius yang dirasakan oleh Dewa Salah, atau itu adalah Dewa Iblis kekacauan yang lahir di inti sarang sumber. Dari wacana dan kinerja Yesuan saat ini, dia jelas lebih suka yang pertama. Untuk ini, sensasi rubah dan Dewa terasa. Keduanya bertukar pandang, dan kemudian Dewa menguntit dan berbalik ke Yesuan. Dewa, perasaan itu diulang, Yesuan, induksiku sepenuhnya benar, kekuatan pemanggilan yang lebih lemah ada di dalam bintang ini, seperti yang kamu katakan, itu ada di bintang dari bintang-bintang. Di nuklir, dan, karena jaraknya sekarang dekat, kekuatan pemanggilan yang sangat lemah ini telah mencapai titik yang kuat. Aku bahkan tahu asal-usul dan detailnya. Apa? Mari kita dengarkan. Mendengar ini, mata Yesuan langsung berbinar, dan dengan cepat mendesak, apa asal-usul Chaos Demon yang lahir di sarang. Sumber ini, dia, ekspresi di wajah berdarah itu sedikit aneh sekaligus. Ada beberapa dukungan di antara kata-kata itu. Pada akhirnya, aku menggelengkan kepala dan tersenyum, dia adalah saudara perempuanku. Tepatnya, itu adalah dewaku. Ini adalah hubungan darah langsung, dalam jarak yang begitu dekat, aku tidak mungkin salah. Hei, apakah itu dewa nyamuk gila? Hasil ini di luar dugaan Yesuan. Dia sudah mempersiapkan dirinya secara psikologis. Dia merasa bahwa seperti dia benar-benar mencuri bintang sarang sumber, sebagian besar kakek berdarah, yaitu, mengikuti sumber iblis. Nyamuk liar di sebelahmu. Aku bahkan tidak berpikir bahwa kebenarannya akan seperti ini. Ya, itu dia, dan dia tidak seperti dulu, hanya menanam benih dewa para dewa sebagai sarang sumber. Mengangguk, wajah dewa mengikuti dengan serius, menurut induksiku, dia sepenuhnya dan sepenuhnya dilucuti di inti bintang-bintang sarang sumber ini, daging dan para dewa bersama-sama, untuk mengembangkan benih dewa iblis, seperti kehidupan baru, menjalani dunia kedua. Gila, benar-benar gila. Tidak, orang ini gila, meninggalkan orang gila, dewa, jelas lebih gila. Meskipun kebenaran tentang Ben itu menakjubkan, tetapi setelah Yesuan mendengarnya, dia langsung mempercayainya. Bintang-bintang sarang sumber ini dibiarkan oleh iblis kekacauan yang mengendalikan hukum Hongmeng. Jelas tidak mudah untuk mengambil Nestle dan mengambilnya. Sama, sekali tidak ada kemungkinan cara kecil dan biasa untuk menang, daun. Suan adalah karena kepemilikan sistem fagositik, sehingga secara langsung dibagi menjadi dewa suci oleh sistem yang melekat pada sistem, dan semua ini dilakukan. Tetapi hal yang sama, untuk dilakukan orang lain, tetapi jelas tidak sesederhana itu. Bahkan mereka yang memiliki sistem fagositik di tubuh mereka, seperti mereka yang kalah dari Yesuan dalam misi kompetisi sistem, memiliki sistem fagositik yang sama di tubuh mereka, tetapi jika mereka tidak mengaktifkan sistem avatar yang melekat seperti Yesuan, jelas sama. Juga tidak mungkin untuk melakukan ini dengan mudah, tetapi Dewa Raja Nyamuk Gila tidak ingin melepaskan pencurian langit semacam ini, menjalani dunia kedua, dan sepenuhnya menyerah di dunia liar yang luas, mengubah dirinya menjadi Dewa Iblis yang kacau balau yang kuat. Oleh karena itu, kita akan memilih cara ini, tubuh fisik akan dilucuti, dan Yuan Shen akan kembali ke pasar. Pada akhirnya, semuanya akan bersama dan menjadi benih Dewa Iblis, menempati bintang sarang sumber ini. Meskipun harga yang dibayarkan terlalu besar, setidaknya Yesuan benar-benar tidak dapat diterima, tetapi saya harus mengatakan bahwa orang tua ini tidak hanya malu, tetapi juga tampaknya keberuntungan masih cukup baik, dengan cara ini untuk memenangkan Hongmeng, dan akhirnya dia berhasil, merindukanmu. Di sini,
Pikiran Yesuan berkelebat, dan saya tidak tahu harus berpikir apa. Ketika wajah berubah, saya tiba-tiba berteriak tidak, karena Dewa Nyamuk Gila telah melakukan hal semacam ini, maka nyamuk dan hantu tua dewa. Bukankah seperti ini? Dengan mengandalkan benih para dewa yang lahir di 3000 bintang sarang sumber di kekosongan Hongmeng, setidaknya berapa banyak yang dicuri dari langit. Setelah memastikan benih dewa iblis di sumber bintang di depan mata, sebenarnya, setelah Dewa Kaisar Nyamuk Gila, Yesuan segera berseru, sehingga mengingatkan pada Dewa Nyamuk dan hantu tua, dan pemikiran yang berbeda pikirkan lebih dan lebih lagi. Pada saat ini, saat kata-kata di mulutnya meledak dalam seruan, Dewa dan rubah gajah di samping jelas tercengang. Mereka menatap Yesuan dengan licik, lalu mengkondisikan dan beralih ke sapuan pertama. Bintang sarang sumber ini di depan ribuan mil. 1. Selama waktu itu, ketiganya tidak terus berbicara lebih banyak, tetapi keterkejutan yang membuat hati melayang saat ini hanya bisa digambarkan sebagai luar biasa. Lubang ini terlalu dalam. Jika itu benar seperti yang Yesuan duga, maka, di antara 3000 bintang sarang sumber di udara virtual Hong Kong, berapa banyak dari mereka yang telah dicuri dari langit, tidak mungkin untuk diperkirakan. Hal-hal yang bahkan Yesuan dan kegilaan nyamuk, iblis nyamuk dan hantu tua dapat pikirkan, mereka yang telah hidup dari era kehancuran-kehancuran hingga beberapa kekuatan kuno saat ini, orang bijak kuno, tidak bisakah kamu memikirkannya? Petik 2. Tampaknya alasan mengapa Tungku muncul di tanah terlarang Suseng di luar pusaran berbentuk bintang dari kemuliaan ini sebagian besar terkait dengan bintang-bintang sarang sumber ini. Setelah keheningan, Yesuan membuat tebakan yang lebih berani. Di tengah jalan, kata-kata di mulutnya berakhir dengan tiba-tiba, dan seluruh hati tenggelam ke lembah. Jika ini masalahnya, di masa lalu, kekuatan kuno dan orang-orang suci kuno yang terluka parah dalam kehancuran dunia kuno, berapa banyak dari mereka yang menyelinap ke kekosongan ini, menempati sumber bintang sarang iblis yang kacau. Masalah ini, saya khawatir tidak mungkin untuk diperkirakan, dan terlebih lagi, jika tidak ada kecelakaan, bukan hanya hutan belantara tingkat atas dari Kam yang telah dipenuhi dengan langit biru, tetapi hutan belantara tingkat atas dari Kam mayat bayi tanpa kepala juga melakukan hal yang sama. Yesuan sebelumnya mengira bahwa ia telah jatuh dalam pertempuran dunia kuno di masa lalu. Keberadaan naga emas dan garpu malam liar, yang semuanya telah punah, sangat mungkin bahwa semuanya sekarang terbenam dalam sarang sumber tertentu. Bahkan rawa leluhur, perawan 9 hari, dan reruntuhan orang-orang kuno yang hanya mampu mengolah reruntuhan zaman kuno dapat hidup di dunia kedua. Dua Kam yang lebih kuat dari mereka adalah reruntuhan orang-orang kuno. Mengapa tidak? Satu pikiran ini muncul dari benaknya, dan Yesuan terkejut dan tercengang. Jika semuanya seperti dugaannya, kemudian, dunia luas yang telah runtuh dalam perang di tahun yang sama akan sekali lagi muncul kembali. Ketika datang ke dunia secara menyeluruh, salah satu orang kuno dan kuat yang telah jatuh dalam pertempuran itu, tidak diragukan lagi, semuanya akan dilahirkan lagi dan lagi. Dalam pertempuran tahun itu, Yesuan masih tidak tahu di mana itu. Kali ini, ketika dunia hutan belantara yang luas datang ke serba, Yesuan, bersama dengan semua seon dari dua kubu pertempuran Perang Dunia Pertama, akan lahir pada saat yang sama. Dalam kasusnya, itu hanya mitos legendaris dari alam liar, dan dalam waktu dekat, itu menjadi kenyataan yang terkait erat dengan tubuhnya sendiri. Perubahan ini sangat menakjubkan sehingga tidak ada yang bisa menerimanya di bawah kendali siapapun. Lupakan saja, kali ini lemparan putih, benar-benar kosong. Setelah beberapa depresi, Yesuan dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya dan menghela nafas dan berkata, karena mereka semua telah berhasil menangkap Nestle, mereka telah menjadi dewa iblis di bintang sarang sumber ini, dan akan selalu ada pertemuan di masa depan. Pada saat itu, untuk saat ini, tidak ada gunanya untuk berjaga, dan tidak ada bahaya, pergi saja sekarang. Setelah itu, dia melambaikan tangannya secara langsung dan mengumpulkan dewa dan rubah gajah ke ruang dalam Senong Ding di dunia abadi, dan kemudian secara langsung mengaktifkan kemampuan lompatan koordinat antar bintang. Butuh waktu lebih dari 3 bulan untuk datang. Sekarang saya harus kembali dan pergi ke sumber kekuatan pemanggilan lain di arah lain. Yesuan tidak ingin menghabiskan lebih dari 3 bulan sebelum kembali ke depan. Bidang bintang, langsung, aktifkan, kemampuan lompatan koordinat antar bintang, perluas lompatan antar bintang, dan tiba dalam sekejap. Hei, dengan kemampuan sistem untuk memulai sepenuhnya,
sekilas samar peluit samar menyala, dengan suara samar udara pecah, tubuh Ye Xuan menghilang seketika. Ketika muncul kembali, ia melintasi kehampaan tak berujung dan kembali ke ladang bintang tempat ia dan kalajengking berdarah seperti rubah memulai lebih dari 3 bulan lalu, yaitu bintang sarang sumber tempat kekuatan Ye Xuan dibesarkan di dekatnya. Setelah hari lain di mana kalajengking berdarah mengangkat tangannya ke arah lain, Ye Xuan dihentikan lagi. Setelah melambaikan tangannya, ia melepaskan kalajengking berdarah dan rubah gajah dari ruang internal Senongding. Hei, apakah benar-benar kembali? Begitu cepat. Kepala, kau punya banyak rahasia. Orang-orang tampak sedikit linglung, ini hanya hari ketika Ye Xuan memperoleh Senongding, dan itu keluar begitu cepat. Setelah berbalik dan melihat sekeliling, ia tiba-tiba menemukan suatu kelainan. Pada saat ini, kehampaan itu sebenarnya lebih dari 3 bulan yang lalu. Ladang bintang itu tidak terlalu jauh, jadi ketika jantungnya terkejut, tiba-tiba terdengar seruan. Ye Xuan tidak menjelaskan terlalu banyak, dan tidak perlu menjelaskan. Bintang-bintang kuat, siapa yang tidak memiliki rahasia sendiri? Sangat cepat, ketiga orang itu berada di jalan lagi. Kali ini, tujuan yang akan dituju jelas lebih jauh. Sumber panggilan yang lebih lemah dari yang sebelumnya adalah kekuatan perbaikan tingkat kedua Ye Xuan, dan kecepatannya terbuka sepenuhnya. Butuh waktu lebih dari sebulan untuk tiba, dan sumber pemanggilan kuat lainnya di sini tampaknya lebih jauh menurut perasaan *****. Jadi, jika Anda ingin mencapai tujuan Anda, mungkin perlu waktu setidaknya 4 hingga 5 bulan, atau bahkan lebih lama. Ini memang masalahnya. Kali ini, Ye Xuan masih tidak memperhatikan semua yang ada di sepanjang jalan. Bahkan jika dia dipisahkan oleh jarak yang jauh, dia melihat bintang sarang sumber di kejauhan antara jalan dan jalan. Dia tidak pernah berhenti. Meski begitu, ketiga orang itu pergi jauh-jauh, dan setelah lebih dari 5 bulan, mereka masih belum mencapai sumber panggilan. 5. Kecepatan bulan bukan hanya Ye Xuan dan Xiang Huyu menjadi semakin tidak toleran, bahkan yang berdarah itu sendiri. Tepat ketika mereka bertiga melayang, ujung terjauh dari garis pandang berada di ujung, kegelapan asli, tidak ada cahaya di kejauhan, dan tiba-tiba ada sinar cahaya datang, dan ketika ketiga orang itu bergerak maju lagi, bagian depan langit dilewati. Cahaya yang datang, benar-benar mengikutinya. Ini jelas merupakan ruang yang jauh di depan langit. Ada ritme bintang yang dapat memancarkan cahaya dan panas. Karena ada bintang, akan ada bintang kehidupan. Ketika Anda memikirkan ini, ketiga orang itu bersemangat. Namun, Hong Kong kosong, bukan alam semesta kehampaan biasa. Merupakan hal yang mengasyikkan untuk menemukan bintang-bintang kehidupan di tempat-tempat seperti itu. Di bawah kecepatan penjarahan, 3 hari telah berlalu, dan ujung kehampaan di ujungnya, bidang besar bintang cahaya, diam-diam muncul, berjongkok di kehampaan, berjongkok seperti galaksi bagian ini seperti galaksi. Bidang bintang sangat luas. Pada saat ini, itu karena Ye Xuan dan kalajengking berdarah seperti gajah masih jauh darinya, dan sebagai latar belakang kemuliaan, itu adalah gelap yang dalam, jadi, seluruh galaksi, hanya di mata 3 mata Ye Xuan. Melihatnya, ada bintang yang tak terhitung jumlahnya di seluruh bidang bintang galaksi, dan ada sebanyak bintang yang dapat memancarkan cahaya dan panas. Diperkirakan luasnya dapat dibandingkan dengan salah satu dari 3 bintang di dunia. Melihat galaksi di langit berbintang, Ye Xuan tertegun. Tanpa sadar, naik turunnya dada menjadi ganas, dan napasnya sangat mendesak dia. Dengan hati-hati mengidentifikasi dan mengidentifikasi karakteristik galaksi di galaksi yang luas. Segera, fajar Ye Xuan menjadi semakin terang, karena dia menemukan beberapa jejak permata, dan mulutnya mulai mengucapkan bisikan kegembiraan dan kegembiraan, itu adalah awan Magellan besar. Dan nebula awan Magellan, ya, ada lengan Orion, dan matahari, Jupiter. Mendesis. Ini adalah Bima Sakti dalam ingatan. Pada akhirnya, mulut Ye Xuan mendengar suara udara dingin, bentuk tubuhnya sedikit bergetar karena kegembiraan, dia melihat, tidak jauh dari matahari, sebuah bintang biru, di mana tanah tempat kehidupan lahir telah hancur dalam ingatan bertahun-tahun yang tak berujung, tetapi di alam semesta yang luas di alam semesta, aku melihatnya lagi. Dan, terlebih lagi, dalam legenda perang orang dahulu, setelah hamparan luas dunia yang luas dan luas, bintang induk dan bidang bintang besar di sekitarnya tersapu oleh kehendak misterius dari kekosongan Hong Meng.
Yesuan sekarang berada di kekosongan Hongmeng. Di ujung kehampaan, ada hamparan bintang yang luas seperti Bima Sakti. Jelas, hamparan Bima Sakti yang luas ini adalah bintang induk yang diambil tahun itu. Dan bintang-bintang di sekitarnya. Pada saat ini, Yesuan akhirnya dapat sepenuhnya memastikan bahwa bintang induk misterius dari era legendaris itu sebenarnya adalah planet air biru dalam ingatannya. Tetapi era ketika Yesuan lahir di bintang ini sudah sebelum waktu yang sangat lama. Saya khawatir bahkan jika sekarang kembali, sudah akan ada hal-hal. Pada saat ini, hati Yesuan melonjak ke dalam perasaan yang tak terbatas. Setelah memastikan bahwa bagian depan adalah Bima Sakti, di mana lengan Orion tidak jauh, ada planet kehidupan biru air yang terkait erat dengan dirinya sendiri, dan dia tidak dapat menahannya lagi. Saya ingin bergegas maju ketika saya gemetar. Dia sangat berharap untuk segera kembali ke planet air biru, untuk melihat semua di atas, untuk melihat apakah orang yang mengendalikan planet di masa lalu masih dalam proses. Hei, situasinya agak salah, jangan terlalu gegabah. Tepat pada saat ini, tepat ketika Yesuan baru saja ingin bergegas keluar, rubah gajah yang berjongkok di bahu kanannya tiba-tiba teringat. Sisi berdarah itu juga sama, dengan belenggu yang waspada dan jari ke kanan, meskipun galaksi-galaksi ini mungkin adalah bidang bintang tempat bintang induk berada. Pada kenyataannya, pemanggilan kuat yang telah saya rasakan kekuatannya, tetapi dari sisi terjauh sisi kanan kehampaan, tidak pernah berada di dalam galaksi-galaksi ini. Selain itu, kehampaan gelap di depan galaksi-galaksi ini tampaknya tidak terlalu aman. Pertama, sebelumnya, semua perhatian Yesuan tertuju pada galaksi yang luas di ujung garis pandang, dan tidak ada hal lain yang diperhatikan. Pada saat ini, saya mendengar rubah dan dewa berteriak pada saat yang sama, dan dia tertegun sebelum kembali kepada Tuhan. Segera, para dewa akan diperpanjang dan sengaja disembunyikan. Setelah beberapa penyelidikan, wajah Yesuan menjadi suram dalam sekejap, karena situasi dan dewa berkata, pertama dan terutama di area lain di Bima Sakti, hanya ke depan galaksi kekosongan kosmik dalam arah yang lurus jelas bukan kedamaian. Sejak memasuki bagian kehampaan Hong Kong ini, Yesuan tidak pernah bertemu makhluk hidup apapun selama sekitar 3 tahun, tetapi sekarang, jauh di sana, ada banyak kehidupan di dalamnya. Jumlahnya, telah memberi orang semacam tanah terlarang di luar kehampaan Hongmeng, atau tanah para penyintas. Situasinya benar-benar tidak tepat, ada begitu banyak kehidupan ke arah satu arah, dan semuanya sangat kuat. Di bawah, rasa gentar, Yesuan berbisik, dari situasi ini, jika tidak ada kecelakaan, bidang bintang galaksi di ujung garis pandang dikelilingi oleh semua bintang, dan ada kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya dan ganas. Binatang buas dan sisa-sisanya menjilatinya, serigala sedang menunggu, dan mereka sedang menonton. Dan, situasi ini mungkin tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Selanjutnya, dewa itu mengangguk sedikit, dan kemudian kata-kata Yesuan berkata, ada begitu banyak kekuatan bintang dan binatang buas dan yang selamat, itu jelas setelah waktu yang lama untuk berkumpul, jadi itu sudah cukup untuk menjelaskan suatu masalah, yaitu, di depan sebagian besar bidang bintang galaksi ini memiliki semacam kekuatan tak terlihat misterius untuk melindunginya. Sama seperti bintang-bintang sarang sumber itu, ia tidak bisa masuk sama sekali. Kalau tidak, karena semua serigala dikelilingi oleh serigala, bagaimana orang-orang yang melihat mereka ini memiliki kesabaran yang baik, apakah mereka selalu berada di luar? Raungan, kata-kata asteris itu baru saja mengatakan bahwa ujung kekosongan di ujung depan, tiba-tiba ada binatang buas yang mengguncang bumi yang meraung. Mereka bertiga terkejut dan berbalik untuk melihatnya. Mereka melihat binatang buas besar dengan ukuran tubuh lebih dari 1 juta kaki, dan mereka bergegas keluar dari bintang yang terbengkalai. Hai, petik 2. Kemudian, seperti respons umum, di bintang yang ditinggalkan di arah lain, siulan tajam dan melengking segera terdengar. Seluruh tubuhnya gelap, dan burung ganas yang menyapu raksasa sejuta kaki itu terbang keluar dan memacu ke arah binatang besar yang sebelumnya meraung. Kedua orang ini dengan cepat bergegas ke suatu tempat, dan perbaikan yang tersebar di tubuh semuanya abadi. Ketika perang dimulai, kegelapan di depan langit dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas, dan bintang-bintang yang ditinggalkan meledak karena mereka tidak tahan dengan tekanan level ini. Namun, semuanya masih jauh dari selesai. Setelah suku bunga, saat kedua binatang buas itu bertarung dalam kehampaan, arah lain dari kehampaan gelap di ujung garis pandang, semuanya terus bersiul dan mengaum, atau setengah poin.
Rasa Tuhan yang kuat yang tidak memiliki arti menyembunyikan. Jumlah, setidaknya puluhan ratus, dan yang terlemah dari napas ini adalah dunia abadi, raja adalah arus utama, dan kaisar juga banyak. Dalam satu adegan, Yesuan dan gajah berdarah rubah-rubah itu terkejut. Tempat macam apa ini? Mengerikan, jelas-jelas irama kaisar seperti anjing. Sungguh mengejutkan, situasinya agak rumit, atau kalian berdua akan pergi ke Senong Ding terlebih dahulu untuk menghindarinya. Pada saat ini, wajah Yesuan sudah sangat bermartabat. Setelah sedikit memanjakan, dia menoleh untuk melihat rubah dewa dan gajah, lalu berkata, ada begitu banyak kaisar di udara, dan itu tampak seperti kekosongan frontal. Di antara luasnya kehidupan, yang terlemah adalah abadi. Situasi seperti ini berada di luar kekosongan Hongmeng, bahkan jika ada tanah terlarang di bintang teratas benteng kaisar, tidak mungkin muncul. Jadi, saya sangat skeptis bahwa tempat ini adalah tempat terlarang yang kuat, bahkan lebih dari satu tempat. Mungkin semua bintang di Bima Sakti semuanya adalah pertemuan pembangkit tenaga listrik tingkat bintang dari level ini. Jika demikian halnya, jangan berani mengatakan penguasa alam semesta, dan yang tertinggi di alam semesta, setidaknya, orang bijak kosmik, di sini pasti ada. Petik 2. Keberadaan level ini, meskipun saya memiliki cara untuk melarikan diri, saya tidak dapat menjamin kepolosan. Jika kalian berdua tetap di luar, begitu kalian berubah, peluang untuk melarikan diri dengan aman hampir nol. Setelah mengatakan itu, Yesuan tidak lagi berbicara. Karena asteris dan rubah gajah sudah mengerti apa yang dia maksud. Baru-baru ini, keduanya telah mengikuti Yesuan. Mereka tidak mengerti tingkat kultivasi setelah kaisar dan tingkat kekuatan berbintang setelah larangan bintang teratas tetapi. Sekarang, setelah periode komentar Yesuan ini, keduanya telah mengetahui hal ini. Di reruntuhan hutan belantara yang luas dan tak terduga ini, tanah terlarang adalah kekuatan yang diperintah oleh binatang buas, dan tanah suci adalah bintang pengabaian orang-orang kuno. Namun, apakah itu tanah terlarang atau satelit, dapat dibagi menjadi dua kategori utama menurut tingkat pengaruhnya. Kategori pertama, segel, raja, kaisar, dan kaisar, memerintah larangan bintang kecil, sedang, besar dan teratas. Pertama, dua kategori, alam semesta, penguasa alam semesta, tertinggi alam semesta, dan keberadaan 5 alam kekuatan kuno liar, kuno dan tertinggi, masing-masing memerintah 5 yang kuat tempat terlarang hierarkis, masing-masing, untuk yang utama, menengah, lanjutan, dan atas, terlarang super kuat. Sebelumnya, di bidang bintang ini, ada lebih dari selusin atmosfer binatang berbintang kelas kaisar hanya di 10 tempat, setidaknya satu tanah terlarang utama dan kuat, dan setidaknya satu orang kosmik. Yesuan sekarang adalah kaisar, dan orang bijak kosmik 2 lebih tinggi dari kultivasinya. Sangat berbahaya untuk menyelinap ke dalamnya sendirian. Jika ada 2 botol minyak di dunia raja, bagaimana situasinya bisa dibayangkan? Lebih banyak, terlebih lagi, bagian depan setidaknya merupakan tempat di mana tanah terlarang primer hingga kuat berada, dan itu hanya satu arah di tepi bidang bintang galaksi. Seluruh kekosongan kemuliaan adalah kegelapan, hanya bidang bintang galaksi yang memancarkan banyak cahaya dan panas. Jika tatapannya seperti galaksi yang sama, itu sudah akan menarik banyak keberadaan Hongmeng yang kuat. Seperti oleh karena itu, arah lain di tepi bidang bintang galaksi juga harus menjadi kekuatan setidaknya untuk tanah terlarang primer hingga kuat, dan bahkan tanah terlarang Singkiang menengah dan lanjutan yang lebih kuat bukanlah hal yang mustahil. Ini adalah tempat di mana tanah terlarang terkuat ditumpuk, dan kalajengking seperti dewa dan gajah hanyalah kekuatan kerajaan raja. Itu benar-benar tidak ada hubungannya, pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Pikiran-pikiran ini terlintas dari benakku, rubah dewa dan gajah sekali lagi berbalik untuk bertukar pandangan, yang terakhir tidak mengatakan apa-apa lagi, mengangguk dalam diam. Namun, dewa itu tampaknya menuruti perintahnya, Yesuan tidak terburu-buru, melambaikan tangannya ke rubah, dan Sen Jinding, lalu dengan tenang menunggu jawabannya. Petik 2, Yesuan, aku ingin pergi ke sana. Setelah dahaknya berhenti, dewa itu melirik sekilas ke arah pria-pria tampan itu, dan raut wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih tegas. Dia meneriakkan jarinya ke arah yang sebelumnya dia katakan, aku bisa merasakan bahwa ada darah yang kuat di arah itu. Kekuatan pemanggilan itu ada, jika tidak ada kecelakaan, sumber kekuatan pemanggilan ini juga haruslah nyamuk yang berdarah dan murni,
dan memiliki hubungan darah yang dalam denganku, sebagian besar kakekku. Dan, napasnya sangat kuat, dan perasaannya padaku seharusnya jauh melebihi napas lebih dari 10 binatang buas tingkat kaisar yang datang dari depan. Mungkin, itu yang kau sebut orang bijak kosmik, bahkan alam semesta. Tuhan, jika kau dapat menemukannya, itu akan sangat penting bagi situasi yang kita hadapi sekarang, jadi ini pasti patut dicoba. Namun, arah ini memiliki banyak kehidupan nyamuk pembunuh. Jika ada tempat terlarang yang kuat, lebih dari 80% populasi mungkin merupakan tempat di mana beberapa hewan dan hewan pembunuh hidup. Jadi, saya tidak memiliki jalan masuk. Berbahaya, tetapi Anda bukan nyamuk pembunuh, tetapi Anda tidak bisa masuk sama sekali. Berbicara tentang ini, bagian depan asterisk berbalik. Setelah jeda sebentar, dia berkata, kami tidak mengetahui area terlarang yang kuat di sekitar galaksi. Jika hanya Anda yang menyelidikinya sendiri, kemajuannya jelas agak terlalu lambat. Petik 2. Sebaliknya, itu saya. Jika saya dapat menemukan sumber kekuatan pemanggilan di koloni nyamuk dan hewan ini, sangat mungkin saya dapat memperoleh banyak informasi dengan mudah, jadi kita berdua dapat melakukannya pada saat yang sama. Itu adalah alasan yang sangat masuk akal. Setelah akhir yang berdarah, Yesuan tanpa sadar mengerutkan kening. Meskipun darah berdarah sekarang abadi, tetapi dibandingkan dengan tanah terlarang yang kuat seperti ini, kekuatannya sama sekali tidak cukup. Suan masih agak khawatir tentang keselamatannya. Namun, darah bukanlah bawahannya. Keduanya adalah saudara yang sedang beribadah. Karena dia telah membuat pilihannya sendiri, satu-satunya hal yang dapat dilakukan Yesuan adalah menghormati keputusannya. Jika tidak, rasa hubungan ini akan berubah. Itu benar. Memikirkan hal ini, Yesuan menghela nafas, mengangkat tangannya dan menepuknya dengan lembut di bahu yang berdarah. Dundun berkata, baiklah, saudara berdarah, kalian semua berhati-hati, semoga kita akan segera berat lagi. Berkumpul, panggil. Setelah itu, Yesuan melambaikan sebuah kotak kecil yang diisi dengan banyak sumber daya kultivasi tingkat atas, perlahan-lahan melayang pergi, dan jatuh ke tangan yang berdarah. Sumber daya kultivasi ini diambil, sumber daya kekosongan Hong Meng buruk, saya ada lebih banyak di sini, jangan tunda perbaikan ke negara ini karena ini. Jadi, jangan pernah. Adik laki-laki Yesuan, hati-hati. Darah, tidaklah terlalu berlebihan untuk menolak, dan dia tidak membutuhkan ini di antara Yesuan dan Yesuan. Setelah kotak kecil berisi uang jatuh ke tangan, dia juga mengangkat tangannya dan menepuk bahu Yesuan. Tanpa kata-kata lagi, dia berbalik dan memacu ke sisi terjauh dari udara virtual di kejauhan, dan bentuk tubuhnya menghilang. Panggilan, sampai sosok berdarah itu menghilang sepenuhnya dalam kehampaan gelap di ujung garis pandang, Yesuan sekali lagi mendesah samar, masih mempertahankan bentuk kekerasan dari langit berbintang setinggi 10 kaki saat ini. Setelah atmosfer kerajaan tubuh menyatu sebanyak mungkin, ini aku berbalik dan menuju kehampaan gelap dari pertempuran yang mengerikan di depan, pergi jauh, raungan. Hei, binatang buas yang mengguncang bumi itu meraung dan burung-burung pembunuh menjerit, dan bagian depan kehampaan itu jauh sekali. Pertarungan antara dua binatang buas tingkat kaisar terus berlanjut. Suan menyatu, tetapi tidak menyembunyikan bentuk tubuhnya, tetapi tidak sepenuhnya menyembunyikannya sebagai napas, karena tidak perlu di daerah yang mengerikan ini. Hanya dengan melompat keluar dari dua burung buas dan binatang buas, mereka adalah tingkat kaisar yang sama, dan daerah sekitarnya jauh, dan dari waktu ke waktu akan ada dewa tingkat kaisar yang menyapu. Dalam keadaan ini, dia hanya melihat kekuatan kaisar tingkat kedua, tetapi itu tidak terlalu menarik perhatian. Jika dia sengaja disembunyikan di bawah raja, efeknya akan terbalik. Dalam menghadapi dua pertempuran mengerikan dari kelas kekaisaran, bahkan raja-raja biasa tidak berani memimpin, apalagi binatang buas berbintang dari kelas penunggu, dan kebanyakan dari mereka sekarang berjongkok di sarang mereka, menggigil. Hanya saja, jaraknya hanya sekitar 200 juta mil, dan kepadatan bintang-bintang di langit sekitarnya tiba-tiba meningkat tajam. Melihat ke kejauhan, dalam jarak pandang virtual, setiap puluhan juta mil atau lebih, ada satu atau dua bintang, yang normal di 3 bidang bintang utama dunia, tetapi untuk bagian Hong Kong ini tetapi itu seperti keajaiban. Suan telah berada di bagian Hong Kong ini selama beberapa tahun. Pada dasarnya,
ia perlu bergegas ke arah yang sama selama lebih dari setengah bulan untuk melihat bintang yang ditinggalkan atau bintang sarang sumber yang melahirkan iblis yang kacau. Tetapi, di sini, dengan kultivasi kaisar tingkat kedua saat ini, penjelajahan para dewa dilakukan, dan dalam lingkup pengetahuan Tuhan, setidaknya puluhan ribu bintang ada. Selain itu, dari lintasan bintang-bintang ini, mereka jelas tidak termasuk di sini. Jika tidak ada kecelakaan, mereka seharusnya sejumlah besar binatang bertabur bintang yang mengerikan berkumpul di sini, dan kehidupan mereka dipindahkan dari tempat lain. Jika berbicara tentang kerajaan, ia memiliki cara dan kemampuan yang mengerikan untuk menggerakkan bintang-bintang di kehampaan alam semesta. Tentu saja, raja hanya dapat menggerakkan bintang-bintang berukuran biasa. Jika itu adalah bintang raksasa, setidaknya perlu diperbaiki. Dan, seperti bintang-bintang super hebat dari sarang sumber chaos, saya khawatir hanya keberadaan tingkat kaisar yang dapat diguncang. Bahkan Yesuan saat ini tidak memiliki kemampuan seperti itu. Hanya dari titik ini, kita dapat melihat beberapa masalah. Di dalam galaksi yang luas di ujung garis pandang, ada lebih banyak bintang, bahkan banyak bintang yang bersinar, dan bintang kehidupan yang cemerlang. Termasuk bintang leluhur yang misterius, juga di dalam galaksi yang luas ini. Saat ini, binatang-binatang bertabur bintang yang kuat ini telah diserap, tetapi mereka tidak menyia-nyiakan upaya untuk memindahkan bintang-bintang dari langit yang jauh ke tempat sarang, yang mudah untuk berbaring di hari-hari biasa. Bidang bintang galaksi yang luas dan tak terbatas jelas tidak dapat dimasuki dalam waktu singkat. Belum lagi keberadaan tingkat kaisar, yaitu, orang bijak kosmik, penguasa alam semesta, hanya dapat datang dengan sarang seperti kaisar lainnya, dengan sabar di luar tepi Bima Sakti, diam-diam menunggu dengan tenang. Pada titik ini, Yesuan telah berspekulasi sebelum memasuki area yang berdekatan di luar tepi Bima Sakti, dan sekarang, saat dia dengan hati-hati memasuki area yang berdekatan, jauh di dalamnya, melihatnya di mata. Semuanya tidak diragukan lagi telah mengkonfirmasi tebakannya. Karena pertimbangan yang cermat, Yesuan tidak langsung masuk ke area tempat dua binatang pembunuh ujung depan bertarung dalam pertempuran, tetapi bergeser sedikit, memasukkan ketaji miring kiri. Terlebih lagi, untuk area hampa yang terkadang memiliki satu atau dua dewa tingkat kaisar yang diperluas, dia juga akan dengan sengaja menghindarinya, agar tidak terganggu secara tidak sengaja, dan ditatap oleh binatang buas, maka itu akan menjadi buruk. Dengan pelatihan Yesuan saat ini sebagai kekuatan, selain segera mengaktifkan kemampuan melompat koordinat antar bintang untuk melarikan diri, tidak ada pilihan. Dengan dia pergi jauh-jauh, Yesuan secara bertahap mendapatkan pemahaman tertentu tentang tanah terlarang yang kuat ini yang mengumpulkan bintang dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Setengah bulan kemudian, ketika dia pergi jauh ke pedalaman area pusat tanah terlarang, dia secara tidak sengaja bertemu dengan binatang buas yang diperintahkan pertama oleh Feng Huang. Itu sama dengan bentuk darah yang ditunjukkan Yesuan saat ini. Ini juga langit berbintang. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa langit berbintang ini masih sangat hangat dan ramah. Dia bertemu dengan seorang anggota keluarga, dan dia masih memiliki kekuatan yang sama dengan kultivasinya. Dia sangat senang, tetapi dia mengambil inisiatif untuk menarik Yesuan. Bicaralah dengan bintang sarangnya. Ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi Yesuan untuk memahami situasi tanah terlarang Xingqiang sesegera mungkin. Bahkan area lain dari Foreklosure dan bintang-bintang yang mengelilingi Bima Sakti yang luas di depannya dapat memiliki pemahaman tertentu. Si Yesuan telah menunggu kesempatan seperti itu, tetapi dia tidak berani bertindak gegabah, dan secara aktif mencari beberapa binatang buas yang kuat untuk dibicarakan, dan bahkan tidak berani di lingkungan seperti itu dengan sejumlah besar kaisar dan kaisar yang kuat. Mulai berburu dan mencari jiwa. Segera, Yesuan menghindari kapal dan memasuki bintang sarang dengan langit berbintang. Setelah permukaan bintang ini, Yesuan menemukan bahwa masih ada banyak binatang berbintang yang lemah di bintang-bintang. Sebagian besar dari mereka adalah bintang-bintang yang meledak, dan bahkan ada lebih dari selusin setengah langkah. Jelas ini adalah keturunan dari keturunan Dewa Langit berbintang Kekaisaran dan pasukan Genus. Setelah membuka kata-kata itu, Yesuan dengan murah hati mengeluarkan beberapa sumber daya budidaya teratas, yang merupakan roh-roh langka di bintang-bintang dan berbagai roh yang telah dikumpulkannya sejak lama. Langit berbintang ini jelas sangat bagus, dan bentuk tubuhnya berkurang, seperti halnya ras manusia biasa, memegang toples anggur dan menuangkannya ke tenggorokan. 2. Orang telah minum lebih dari selusin altar,
dan suasananya secara bertahap menjadi lebih harmonis. 3 hari kemudian, ketika Yesuan menyampaikan pidato tepat waktu dan dengan sopan mengirim 1000 roh altar lainnya, dia pergi, dan dia menjelaskan tanah terlarang Xinjiang dan daerah sekitarnya lainnya, termasuk bagian depan kepala berongga-berongga. Situasi umum galaksi yang luas dan panas telah dipahami sampai batas tertentu. Secara umum, situasinya mengkhawatirkan, dan suasana hatinya sangat berat. Tempat terlarang yang kuat tempat Xia Yesuan berada ini memang merupakan tempat terlarang utama dan kuat. Orang terkuat yang duduk di tengah-tengah tempat ini adalah orang bijak kosmik yang telah mengolah kekuatan untuk mencapai jangka menengah. Selain ketiga orang bijak kosmik ini, di tanah terlarang Seon utama ini, ada ratusan kaisar, dan ratusan kaisar, cukup kuat untuk menjadi mengerikan. Dan, di tanah terlarang utama dan kuat yang luas ini, satu-satunya yang memenuhi syarat untuk terbang di kehampaan selama seminggu setidaknya adalah binatang buas di atas tingkat abadi. Tetapi, di bagian dalam sarang bintang, hampir semuanya berjongkok dengan pasukan binatang buas yang ganas. Binatang buas berbintang di pasukan itu semuanya berada di bawah keabadian. Dapat dikatakan bahwa jumlah semua binatang buas berbintang di tanah terlarang utama berbintang ini sangat besar sehingga tidak mungkin untuk dihitung, dan sekarang semuanya menunggu dengan sabar kesempatan untuk memasuki bagian depan bintang galaksi ini hanyalah tanah terlarang yang kuat dan primer. Faktanya, ada lebih dari selusin kekuatan di sekitar galaksi yang luas ini. Di antara lebih dari selusin tempat berkumpulnya kekuatan berskala besar, ada tanah terlarang yang kuat tempat berkumpulnya binatang bertabur bintang, dan medan bintang tertinggi tempat para penyintas kuno beraktivitas. Yang paling kuat dari kedua tempat itu, satu adalah larangan bintang kelas menengah dengan binatang buas horor utama alam semesta yang duduk di kota, dan yang lainnya adalah medan bintang sisa dengan 2 penyintas kuno alam semesta. Puluhan kekuatan berskala besar ini telah membagi kekosongan di sekitar Bima Sakti yang luas, dan di celah antara lebih dari 10 kekuatan besar, dan kemudian, ada banyak kekuatan kecil, bahkan beberapa tersebar seperti binatang buas dan penyintas yang tersebar. Inilah alasan mengapa beberapa binatang buas dan penyintas yang kuat berkumpul di sini adalah untuk menunggu kesempatan memasuki medan bintang galaksi yang luas di depan. Seluruh medan bintang galaksi dilindungi oleh kekuatan domain yang tak terlihat. Kekuatan medan ini diduga terkait dengan kekosongan gelap ini. Sebelumnya, ada beberapa master kosmik yang kuat yang bergabung untuk mencoba menerobos dan menyerbu ke dalamnya. Hasilnya tidak hanya gagal, tetapi juga memicu ketahanan kekuatan medan, dan 2 master alam semesta jatuh di tempat. Sejak itu, tidak ada yang berani mencobanya lagi, takut bunuh diri, tetapi ada 2 master kosmik yang kuat di suku sisa, bersama dengan binatang buas yang kuat dengan darah khusus dan ahli dalam cara derivasi. Memperluas derivasi. Kesimpulan akhirnya adalah bahwa domain bintang galaksi ini belum mencapai waktu pembukaan penuh, tetapi momen itu seharusnya tidak lama lagi, tetapi waktu spesifiknya belum diturunkan, tekan. Menurut spekulasi Yesuan, waktu pembukaan penuh lapisan bidang Hongmeng tak terlihat ini yang menggantung di atas bidang bintang Bima Sakti harus pada saat pendaratan skala penuh dunia, atau setelah beberapa saat. Pada saat itu, begitu bidang Hongmeng yang tak terlihat ini terbuka sepenuhnya, binatang buas dan penyintas yang kuat ini yang berada di luar Bima Sakti niscaya akan menyerbu masuk, menjarah sumber daya, menduduki bintang leluhur, dan merampok era Hongmeng putaran ini. Transportasi udara, ini membuat Yesuan merasa berat di pundaknya, tetapi juga memiliki perasaan yang sangat mendesak. Bagaimanapun, kultivasinya saat ini hanyalah langkah pertama kaisar, dan ada 2 alam utuh dari orang-orang kosmik, belum lagi 5 orang hebat. Itu hanya yang pertama dari 5 alam paling kuat. Kecuali, selain itu, Yesuan terkejut mengetahui berita lain dari langit berbintang, yaitu, setengah tahun yang lalu, ada Mufin di tepi tanah terlarang Xinjiang utama lainnya di kejauhan. Ketika berita itu datang, seorang penguasa kosmik datang dan ingin mengambilnya, tungku api yang diduga berada di usia tua itu tiba-tiba menghilang dan lenyap. Berita itu membuat Yesuan sangat terkejut. Dia telah memasuki area terlarang Suseng di luar pusaran bintang kecil Hongmeng. Tetapi sekarang tampaknya ini jelas hanya angan-angannya. Sudah beberapa tahun sejak waktu berlalu, Tunku Ming jelas telah memasuki bagian Hong Kong ini melalui beberapa saluran. Dari sudut pandang ini, ia datang ke Suseng terlarang, dan tujuan utamanya tidak diragukan lagi adalah bintang leluhur misterius di galaksi luas di depan.
Mengetahui berita ini, Ye Xuan terkejut, tetapi setelah memikirkannya, hatinya tidak begitu gelisah. Bagaimanapun, meskipun bidang bintang Bima Sakti tempat bintang leluhur berada telah terekspos di dunia, bahkan Tungku telah ditemukan di sini, tetapi seluruh bidang bintang galaksi sekarang memiliki bidang Hongmeng yang tidak terlihat. Jika tidak ada kecelakaan, bahkan jika itu adalah mata hijau, tidak mungkin untuk menerobos dan masuk secara paksa. Dengan cara ini, sebelum datangnya perubahan besar, medan bintang galaksi dan bintang leluhur aman, dan Ye Xuan dapat sepenuhnya tenang. Dalam hal ini, bagian kekosongan Hongmeng ini dan meningkatkan kekuatannya sendiri, sambil diam-diam berjongkok di kamp. Kekuatan keseluruhan, dengan cepat ditingkatkan. Setelah itu, ketika dia berbalik, dia tidak terus bergerak maju, karena dengan pendalamannya, para dewa kekuatan tingkat kaisar yang berlalu dari waktu ke waktu dalam kehampaan menjadi semakin sering, dan kemudian maju. Jika Anda melakukannya, kemungkinan kecelakaan akan meningkat secara dramatis. Bagaimanapun, hasil investigasi sudah ada. Pada saat ini, Anda harus mundur dan meninggalkan larangan kuat junior. Ini, pergi ke pasukan kecil dan pasukan yang tersebar dari pasukan kecil, atau yang lebih jauh di belakang. Kekosongan, setengah bulan kemudian, Ye Xuan mundur dari wilayah tanah terlarang Xingqiang utama ini, dan kembali ke ruang kosong tempat dewa pergi, tetapi tidak berhenti di sini, tetapi terus mundur. Dia sekarang mencari bintang. Berjongkok, bintang sarang sumber adalah pilihan terbaik. Ye Xuan menggunakan sistem fagositosis tubuh untuk melakukan derivasi. Hasil akhirnya adalah jika energi inti yang digunakan untuk membiarkan Chaos Demon di bintang sarang sumber dihancurkan, maka bintang sarang sumber akan dihapuskan, dan 3.000 dewa iblis kekacauan yang akan lahir di masa depan akan kehilangan satu. Ye Xuan sekarang berencana untuk melakukan ini. Dia memutuskan untuk menemukan bintang sarang sumber yang benih iblisnya di inti bintang belum tumbuh, membunuh benih dewa iblis, dan kemudian menggunakan energi besar yang awalnya digunakan untuk membiarkan benih iblis ini. Bawahan pasukan mereka sendiri. Ini benar-benar hal yang kejam. Tidak banyak sarang sumber yang kacau di kekosongan Hongmeng. Sulit untuk menemukannya. Bahkan jika ditemukan, kemungkinan besar benih dewa iblis di nukleus telah tumbuh dan tidak dapat masuk. Sulit untuk menemukan bintang sarang sumber yang benih dewa iblisnya belum tumbuh. Ini jelas merupakan peristiwa probabilitas kecil yang mendatangkan keberuntungan. Ye Xuan telah bergoyang selama beberapa tahun di udara virtual Hong Kong ini. Ada juga rubah dan sistem fagositosis di dalam tubuh untuk saling membantu, sebelum dan sesudah, hanya bertemu beberapa. Jika itu untuk membiarkan binatang buas atau penyintas kuat lainnya menemukan bintang sarang sumber yang menguntungkan, dan pada saat yang sama, ada cara untuk mencuri matahari di tangan siapapun. Siapapun yang akan menganggap diri mereka sendiri dan mengganti benih para dewa di nukleus bintang, contoh. Beginilah cara Dewa Raja Nyamuk Gila melakukan ini, dan juga, hanya Ye Xuan, yang akan muncul dengan rencana gila seperti itu, sarang sumber kekacauan yang digunakan untuk membiarkan iblis kekacauan, hal-hal alami yang keras, digunakan untuk meningkatkan kekuatan tempur lengan bawah pasukan. Di waktu berikutnya, dia sekali lagi memulai perjalanan bergolak di kehampaan. Satu-satunya tujuan adalah untuk menemukan bintang sarang sumber yang benih para dewanya belum tumbuh. Ini, ketika saya mencarinya, mata saya setengah tahun, tetapi saya tidak pernah mendapatkan keuntungan apapun. Sama seperti Ye Xuan merasa sedikit tidak toleran, bertanya-tanya apakah dia harus mundur ke tingkat berikutnya. Dengan bintang terlantar biasa sebagai base camp, dia mendirikan kemah dan menetap. Ketika dia menetap sebentar, bidang bintang terpencil di ujung garis pandang tiba-tiba muncul. Sebuah bintang besar, hanya satu pandangan, Ye Xuan telah mengidentifikasi bintang raksasa ini, yang merupakan bintang sarang sumber, dan benih iblis di dalamnya. Belum tumbuh kerja keras membuahkan hasil. Setelah lebih dari setengah tahun bekerja keras, Ye Xuan akhirnya menemukan sumber bintang bersarang yang belum tumbuh. Panen ini terlalu langka, itu adalah hasil dari keberuntungan, dan Ye Xuan Sheng terlambat untuk berubah, tidak lagi ragu-ragu, dan tubuhnya akan bergegas ke depan. Setengah hari setelahnya, bintang sarang sumber yang sangat besar ini sudah ada di depan matanya. Sosok Ye Xuan bergoyang langsung ke bintang-bintang dan daratan, dan segera bergegas ke area berbentuk bintang jauh di bawah tanah, kurang. Setelah itu, dia memasuki zona nuklir bintang. Bintang-bintang sarang oleh Yu Yuan sangat besar, jadi meskipun itu hanya inti bintang internalnya,
itu juga sangat luas, mirip dengan diameter bintang normal. Di seluruh inti bintang, semuanya adalah kristal energi dengan berbagai warna. Bukan masalah sederhana untuk membiarkan iblis yang kacau. Hukum berbagai hukum tidak hanya banyak tetapi juga rumit dan mengerikan. Kelahiran kehidupan pada awalnya adalah yang paling di alam semesta. Hal-hal misterius. Di tengah kristal energi yang tak habis-habisnya ini, terdapat kristal prisma hijau darah, yang berada tinggi di kedalaman, dan terdapat sedikit vitalitas di dalamnya. Seluruh bintang sarang sumber yang besar, baik itu permukaan bintang luar, atau inti bintang pedalaman tempat Yesuan berada saat ini, hanya kristal prisma hijau darah ini yang memiliki vitalitas samar. Tidak diragukan lagi bahwa Chaos Demon, yang lahir di sarang sumber ini, berada di kristal prisma hijau darah, tetapi belum menjadi tubuh hidup yang lengkap, karena benihnya belum tumbuh, dan tidak ada kesempatan untuk tumbuh. Hei, Mo, di bawah kilatan dingin, Yesuan melambaikan kekuatan yang tak terlihat, dan kristal prisma hijau darah hancur di antara kedipan mata, berubah menjadi potongan besar pecahan kristal hijau darah yang tersebar di tanah. Pada saat yang sama, aroma kehidupan yang tampaknya tidak ada, dan dengan demikian menghilang sepenuhnya, tidak dapat lagi dirasakan. Tembakan yang tampaknya sederhana ini, tetapi sumber iblis adalah benih Dewa Sarang. Pada titik ini, seluruh bintang menjadi setengah sampah, bahkan jika ditemukan lagi, karena kristal prismatik hijau darah yang melahirkan benih Dewa Iblis itu rusak, aku ingin mencuri hari itu, aku akan membuat diriku sendiri, menjalani dunia kedua, dan menjadi Dewa Iblis yang kacau. Itu tidak mungkin lagi, meskipun. Sayangnya, ini adalah hasil yang diinginkan Yesuan. Petik 2. Panggil. Di gelombang itu, Yesuan langsung melesat sejauh 1 mil, dan itu adalah kehidupan naga. Suatu ketika, Yesuan telah menemukan energi yang cocok untuk evolusi cepat dari turunan diri awal di dunia raksasa kehidupan, dan itu sangat besar, dan dia langsung dilemparkan ke lantai 2 ruang bawah raksasa kehidupan Longye, diisi dengan tangan penuh, biarkan individu-individu kecil yang tak terhitung jumlahnya di dunia serangga turunan diri menyerap dan melahap sesuka hati. Setelah waktu yang lama, colokan raksasa kehidupan jelas lebih besar dan lebih besar. Sudah ada 2 perang bintang, jadi pertumbuhan seluruh colokan raksasa kehidupan masih jauh dari selesai. Itu masih perlahan tapi terus berubah. Dan tumbuh dewasa. Alasan mengapa raksasa kehidupan dikorbankan adalah karena itu adalah bintang di bintang-bintang yang bersarang. Energi di lingkungan lebih kuat, yang membantu transformasi kehidupan dan evolusi serangga dunia. Efek manfaat. Di satu sisi, Yesuan telah merencanakan untuk menjadikan bintang sarang sumber ini menjadi base camp-nya sendiri di daerah Hongmeng. Saat ini, perlu untuk berkemah di inti bintang dan perlu mendarat di habitat. Tentu saja, alasan yang lebih penting adalah karena kehidupan di Dragonfield, ada juga 10.000 pedang dan Changqing Yu, serta Yingtai dan 10.000 iblis perut hati lainnya yang sedang mengintai untuk mundur. Raksasa kehidupan akan dikorbankan, seperti benih Dewa Iblis yang berkemah di inti bintang-bintang sarang sumber ini, dan puluhan ribu iblis perut hati yang mengintai dalam retret juga dapat keluar dari sumbat raksasa kapan saja, menyerap bagian dalam inti bintang. Energi kristal yang terlihat. Setelah semua ini dilakukan, Yesuan sedikit dimanjakan, dan segera melambaikan tangan lagi. Kali ini, suara-suara kosong terus terdengar, dan berlanjut, setelah mendarat, itu langsung berubah menjadi binatang berbentuk bintang dengan kepala yang berbeda. Ini, sekali dengan sapi hijau dan rubah gajah, meninggalkan tanah terlarang Phoenix, Yesuan, selain puluhan ribu iblis yang mengintai dalam kehidupan Longye. Hanyalah 4 kelompok kinetik dari 4 perang bintang, dan 8 King Kong, Flying Scorpio, dan Silver Jubilee di dalam Senongding. Seluruh korps pengembara bintang, termasuk pasukan binatang buas di bawah lembu hijau, serta pasukan tawanan dan pasukan sisa, semuanya ditinggalkan dalam larangan-larangan dewa, dan diam-diam berkembang. Jika tidak ada kecelakaan, ternak tua itu kembali kemudian, sekarang telah menggantikan Yesuan dan menjadi pemimpin sementara seluruh legiun pengembara bintang. Jangan, sebelum kepergian King Niu, ada pasukan besar binatang buas yang belum dibawa pergi, dan tetap berada di tangan Yesuan, ketika di awal hutan, Yesuan membuka pembunuhan, dan pembantaian berdarah berlangsung selama setengah waktu. Pada akhirnya, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tanah terlarang terbunuh lebih dari 80%, hanya 1/2 dari binatang terlarang yang berwarna hijau. Di bawah pemilihan ternak yang disengaja,
mereka tertinggal dan mendapatkan penghasilan. Setelah kembali ke Phoenix Bloodfield di masa depan, mereka dikompilasi menjadi pasukan binatang buas di bawah akun King New. Ada lebih dari 10 juta binatang buas yang ditinggalkan oleh kehidupan ini. Di antara mereka, 10 yang abadi adalah abadi, dan yang abadi biasa hampir 100. Karena sapi hijau kembali ke darah terlarang, itu adalah ribuan bintang dan binatang buas. Telah diterima oleh Yesuan di Senongding. Pada saat ini, dia melambai keluar olehnya, dan itu adalah puluhan ribu binatang bertabur bintang, dan salah satunya direkrut, dan ada 8 King Kong dan Flying Scorpio dan Silver Jubilee. Setelah semua binatang berbintang direkrut, mereka berdiri di inti bintang dan berdiri dalam satu bagian besar. Mereka semua sangat tenang. Mereka terpana oleh atmosfer kekaisaran tubuh Yesuan, dan atmosfer itu tidak berani bernapas. Tetapi Fei Tianyu, Jubilee, dan Eight King Kong tidak begitu jujur. 1. Melihat Yesuan, 10 orang ini langsung tertawa terbahak-bahak dan berkumpul. Beberapa tahun yang lalu untuk melihat orang-orang ini di Senongding. Pada saat itu, Fei Tianyi adalah perbaikan tingkat kedua dari yang abadi, dan Eight King Kong menembus keabadian dan menerobos 2 kali. Pada saat itu, semua memiliki kekuatan keabadian tingkat ketiga. Bahkan kecoa perak dan gek tua telah diperbaiki ke tingkat ke-7 keabadian. Jika ada 2 terobosan, mereka perlu menelan 21 dan setingkat pertama. Saat ini, setelah beberapa tahun menghilang, Fei Tianyu telah menyegel kesempurnaan agung tingkat ke-9 yang abadi, dan plakat perak telah menembus keabadian biasa, dan sekarang telah menjadi segel awal. Bahkan 8 Raja King Kong telah mencapai kesempurnaan agung tingkat 9 biasa. Justru itu adalah kebutuhan untuk dan kelas 21 untuk menyerang yang abadi. Melihat pemandangan ini, Yesuan Teng merasa bersalah. Tampaknya dia belum memasuki Senongding baru-baru ini. Dia lupa memberi orang-orang ini berbagai tingkat baodan yang menerobos kemacetan alam besar. Hei, jika kau tidak muncul lagi, kita harus hidup dan mati. Permainannya ya, kita 8, yang terakhir masuk ke kesempurnaan agung tingkat 9 abadi. Semuanya setengah tahun yang lalu, tetapi tidak ada baodan tingkat 20, dan kita tidak akan pernah bisa menerobos. Hei, nafas ini, kepala, apakah kau kaisar? Hebat, saudaraku, hanya beberapa tahun yang lalu, benar-benar berhasil menembus keabadian kaisar, dan itu hampir tidak bisa berkata-kata. Jangan menarik begitu banyak, kepala, pertama-tama berikan baodan. Ketika sampai pada terobosan, tidak ada baodan tingkat 20. Itu telah gagal beberapa kali, dan kekuatan tubuh disimpan. Goreng saja, titik. Tiba-tiba aku melihat Yesuan. 8 Raja Kong tiba-tiba terkejut, dan kemudian mereka semua memasang wajah, dengan getir bergegas ke Yesuan, dan untuk sementara waktu, kamu datang kepadaku, segala macam keluhan. Panggil, siu. Suan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tetapi itu agak memalukan. Dia tidak banyak bicara, dia melambaikan baodan secara langsung. Kali ini, 8 Raja Kong tidak hanya mendapat salinan dan tingkat ke-20, tetapi bahkan yang abadi. Bahkan di masa depan, mereka membantu mereka menerobos baodan tingkat 22, yang abadi, dan Yesuan juga melepaskannya terlebih dahulu. Ketika, tentu saja, termasuk kalajengking terbang dan kalajengking perak, 2 orang tua itu, Yesuan tidak hanya memberi 22 segel uang baodan, yang digunakan untuk menerobos 23 harta keluarga kerajaan. Mereka juga masing-masing memberi 1. Seperti akibatnya, Feng Huang baodan tingkat 23 milik Yesuan hanya tersisa 1, dan dia perlu menemukan cara untuk memburu binatang buas tingkat raja dan memadatkan darah raja, digunakan untuk memurnikan 23. Feng Huang baodan. Namun, jumlah 22 segel uang baodan telah jatuh kembali ke jumlah yang besar, dengan total 30. Pada level ke-20, jumlah baodan bahkan lebih banyak, dan ada lebih dari 500 buah. Itu tidak akan menegangkan dalam jangka pendek. Kepala, terima kasih, hei. Di mana ini? Energinya sangat kaya, mengapa kamu mengatur begitu banyak? Ini adalah hal pertama, bisakah kamu mengambil mulutmu? Bermain adalah bermain, kita sekarang terlalu lemah untuk memperbaiki, kita harus kembali dengan cepat. Ketika dan tiba, hati 10 orang ini segera gelisah, dan mereka penuh dengan kegembiraan. Mereka berulang kali mendesak Yesuan untuk segera membayar mereka ke Senongding. Ini,
Jelas bahwa kita harus berpacu dengan waktu, dan sekali lagi, kita akan memulai ritme mundur. Petik 2. Jangan khawatir, untuk saat ini, kamu tidak perlu kembali ke Senongding. Sama saja jika kamu ingin menerobos bintang ini. Di masa depan, disinilah markas kita. Dalam jangka pendek, kita tidak boleh pergi. Setelah mengatakan itu, Yesuan beralih ke serangan pertama dari pasukan besar binatang buas. Memanggil untuk menjadi 1/10 dari puluhan ribu binatang buas dan pemimpin abadi, dan hampir 100 pemimpin abadi biasa, semuanya memanggil. Pada akhirnya, dia melihat sekeliling bagian atas kelompok senior, dan dia memberitahu saya, Anda telah mendengarnya sekarang. Mulai sekarang, disinilah markas kita. Ini adalah bintang raksasa. Diameter inti bintang sangat luas, dan jumlah orangnya 100 kali lebih besar. Itu juga dapat ditampung. Selain itu, semua kristal energi teratas ada di ruang ini. Pemilik bintang tidak memiliki batasan, jika perlu, Anda dapat menggunakannya di mana saja. Termasuk berbagai tingkatan baodan yang digunakan untuk menerobos kemacetan alam besar, Master Bintang membuka persediaan. Ketika silabus agung tingkat ke-9 dari alam tertentu selesai, itu akan diterapkan langsung ke level, dan itu akan dilepaskan secara alami. Petik 2. Satu-satunya persyaratan adalah bahwa setiap orang, sesegera mungkin, akan meningkatkan kekuatan kultivasi. Karena perampokan semakin dekat, kultivasi diri terlalu lemah, Anda tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Selain inti bintang ini, permukaan bintang luar juga dapat bergerak sesuka hati, tetapi bagian kekosongan ini sangat berbahaya, dan ada beberapa bintang, bahkan bintang yang ditinggalkan jarang terlihat. Tidak ada sumber daya sama sekali, jadi jika Anda meninggalkan bintang-bintang untuk keluar Tatsu, jangan pergi terlalu jauh. Selain itu, binatang buas dari binatang buas dibagi menjadi 10 korps kecil, yang masing-masing berjumlah 1 juta. Satu disegel oleh keabadian dan 10 pemimpin abadi biasa, bergiliran untuk berpatroli di bintang-bintang di permukaan tanah, begitu bintang-bintang berada di luar alam semesta. Ada perubahan pada saat pertama, kembali. Di sini, Yesuan menoleh untuk melihat kalajengking terbang dan kalajengking perak, 8 Raja Kong, 10 korps patroli, masing-masing dari kalian bertanggung jawab atas 1, bergiliran berpatroli di meja tanah bintang, periode rotasi adalah 1 bulan. Pada akhirnya, Yesuan tidak banyak bicara, dan bentuk tubuhnya menghantam colokan raksasa kehidupan naga di area pusat inti bintang, pemilik bintang berada di puncak colokan raksasa, dan ada hal-hal penting yang perlu dilaporkan. Colokan raksasa mencari iblis untuk mengintai, mereka secara alami memiliki cara untuk membangunkanku. Di Yesuan Yu Hongmeng, temukan bintang sarang sumber di langit, hancurkan benih dewa iblis di inti bintang, dan hancurkan surga dan para jenderal dengan keras untuk menduduki Nestle, dan tempatkan pasukan bagian bawah kalajengking di bintang sarang sumber ini, dirikan kemah, beginilah masalahnya. Sambil berjongkok, dia, 3 bidang langit berbintang utama yang telah lama ditinggalkan juga telah memicu gelombang badai. Menghitung waktu, Yesuan pergi. Berbicara secara akurat, itu seharusnya pasukan kapal perang yang dibentuk oleh kekuatan utama dari 3 bintang utama dan kekuatan utama untuk pergi, memasuki celah kekosongan misterius di alam semesta kedua dari bintang yang menyeramkan. Melawan raksasa ini sudah lebih dari 10 tahun sejak permukaan ektopik misterius dari celah kekosongan dieksplorasi. Ini, selama lebih dari 1 dekade, 3 kekuatan teratas dari 3 bintang utama di dunia, kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya, semuanya mengamati dengan saksama celah kekosongan ini di alam semesta kedua. Semua orang berharap untuk melihatnya. Dari celah berongga ini, Bar dapat melihat bahwa ada kapal perang, meskipun itu hanya sosok langit berbintang. Dalam hal itu, mereka setidaknya dapat memahami bagian dalam celah kekosongan ini. Dan sejumlah besar kekuatan bertabur bintang di 3 bidang utama yang memasuki dunia lebih dari 1 dekade lalu, dan status umum kapal luar angkasa utama. Sangat disayangkan bahwa harapan sederhana ini seperti kemewahan. Sampai sekarang, ribuan hari dan malam telah berlalu, tetapi belum terwujud sejauh ini. 10. Dalam beberapa tahun terakhir, 3 kekuatan teratas dari 3 pesawat utama telah berturut-turut mengirim korps kapal perang besar atau kecil, atau tim bertabur bintang untuk memasuki kekosongan ini. Dan sebelum masuk, saya sengaja melewatinya, tidak peduli apapun situasinya, dalam hal apapun, kembalilah pertama kali, umpan balik berita dan intelijen. Namun,
Semua korps kapal perang dan pasukan kuat yang telah berada di kekosongan selama lebih dari 1 dekade belum kembali, semuanya tanpa kembali. Ini tidak normal, ini aneh, dan biarkan kekuatan teratas dari 3 bintang utama di dunia duduk di atas selimut. Dalam konteks ini, tidak ada lagi pemikiran antara 3 kekuatan teratas dan kelompok etnis. Mereka bersalah satu sama lain, dan mereka semua terkunci dalam celah kekosongan misterius ini. Baru-baru ini, setelah semua kekuatan teratas di 3 pesawat utama dan kelompok etnis bernegosiasi dengan mendesak, para pemimpin tingkat tinggi dengan suara bulat memutuskan untuk mengirim pasukan gabungan ketiga untuk memasuki kekosongan pada awalnya. Tim perintis yang dikirim oleh alam semesta kedua adalah pasukan pertama yang memasuki kekosongan ini. Tidak lama kemudian, pasukan teratas dan kelompok etnis dari 3 pesawat utama memasuki armada partai dalam tindak lanjut, dan menjadi pasukan kedua. Dan, kali ini, pasukan gabungan yang terdiri dari 3 kelompok etnis teratas dan pasukan dari 3 pesawat utama jelas akan menjadi pasukan skala besar ketiga yang memasuki celah kekosongan ini. Setelah mencapai konsensus, 3 kekuatan teratas dan kelompok etnis di 3 pesawat utama segera mengumpulkan pasukan. Dalam waktu kurang dari sebulan, mereka hanya berkumpul di luar kekosongan misterius alam semesta kedua. Katakanlah, itu adalah pasukan gabungan. Faktanya, jumlah total kapal perang terlalu besar untuk menghitung pasukan teroris. Itu masih dibagi menjadi 3 kubu besar. Pertama, di sisi lain alam semesta, orang-orang Tianji masih belum memiliki berita, menggantikan banyak binatang berbintang di kandang bintang Kaisar Sihir, dan belum berpartisipasi dalam penaklukan ini. Bagaimana landak Taiko dan kura-kura Taiko bercampur di dalamnya? Masih belum tahu, paket. Setelah runtuhnya Kaisar Ajaib, ia menghindari seluruh kelompok setan yang tidak tahu di mana mereka berada, dan kali ini tidak muncul, tetapi para budak dan pelayan asli lainnya dari alam semesta pertama semuanya terlibat, termasuk para raksasa yang telah membentuk aliansi dengan Yesuan, tikus neter dan semut neraka, membentuk pasukan kapal luar angkasa yang besar, di bintang sihir Yin. Di luar kekosongan domain, ia menempati langit berbintang yang besar. Di sisi kedua alam semesta, semua kelompok etnis utama belum absen. 10 kelompok etnis teratas yang dipimpin oleh orang-orang masih menjadi pemimpin, tetapi satu-satunya dari 10 teratas yang telah menyegel keluarga adalah satu-satunya pengecualian. Ini, setelah penaklukan gelombang ketiga, kura-kura masih tidak berpartisipasi. Adapun alam semesta ketiga, semua kekuatan dari berbagai pihak berkumpul bersama, tetapi jantung utama, tetapi masih 2 kubu Federasi Faro dan Teran, yaitu Istana 10 Surgawi dan Dinasti Abadi. Ini, di antara mereka, termasuk Bintang Tianhe, Yesuan Utama, juga mengirim armada besar untuk berpartisipasi, dan dunia luar sama sekali tidak tahu, nama pasukan kapal perang Bintang Tianhe ini. Sebenarnya, Yesuan awalnya tinggal di kota kemenangan-kemenangan. Ini, sekali, Korps Kemenangan dan Legiun Tianhe hampir bergerak, dan nyamuk serta hantu tua memimpin pasukan. Itu seperti migrasi. Melihat situasi ini, tampaknya tidak ada niat untuk kembali pada akhirnya. Pada awalnya, orang-orang kosmik kedua mengirim pasukan pelopor pertama untuk memasuki celah berlubang ini, duduk di yang terkuat di antara mereka, untuk monster tua yang abadi. Belakang, skuadron kedua, yang terdiri dari 3 pesawat utama dan pasukan utama, memiliki barisan yang lebih besar. Orang terkuat di tengah pertempuran adalah abadi bagi kelompok etnis utama, dan jumlahnya tidak banyak. Saat ini, sebagian kecil darinya telah diambil sebagai tawanan Yesuan, memasuki parlemen penjara dan menjadi parlemen tingkat tinggi, dan kali ini, pasukan penaklukan ketiga, tidak hanya jumlah kapal perang yang jauh melebihi pasukan penaklukan kedua, orang-orang berpangkat tinggi di tengah kota adalah yang paling kuat, dikatakan bahwa bahkan raja itu abadi, tetapi kaisar itu abadi. Dan, apakah itu segel raja atau kaisar, seluruh pasukan penaklukan, banyak. Lengkap, faktanya, 2 putaran pasukan sebelumnya, termasuk korps besar dan kecil dan tim kekuatan bintang yang telah dikirim selama lebih dari 1 dekade, belum mendengar berita apapun sejak mereka masuk. Situasi ini telah membuat 3 teratas dari 3 pesawat utama. Pasukan dan eksekutif inti di masyarakat telah meningkatkan kewaspadaan mereka. Kali ini, jika Anda tidak menembak, Anda tidak bisa seringan sebelumnya. Sangat, mengenai rumor, pada kenyataannya, orang paling kuat yang duduk di pasukan gabungan yang mengerikan ini bukanlah abadi, tetapi lebih
Kuat daripada abadi kaisar, bahkan lebih dari kaisar. Keabadian lebih mengerikan. Meskipun ini hanya rumor di pasar, kebenarannya masih harus diverifikasi, tetapi sebagian besar kekuatan bintang jelas cenderung percaya bahwa rumor ini benar. Bagaimanapun, bahkan para pelayan alam semesta pertama, yang telah diperbudak oleh keluarga surgawi, memiliki leluhur inti mereka, dan mereka semua memiliki kesedihan kaisar, dan bahkan kaisar. Belum lagi 10 besar alam semesta kedua, dan bahkan leluhur suci tingkat kekuatan kuno di klan. Bagi Federasi Yuanuo, meskipun bahkan tidak ditetapkan sebagai kelompok etnis kuno ini, adalah satu-satunya kekuatan yang dapat bersaing dengan orang-orang Tianji. Bahkan kedua kubu Teran disertakan, dan dengan sumber daya yang tak ada habisnya, ini pada tahun itu, Federasi Faro tidak serta-merta memiliki jaringan negara adikuasa yang melampaui keabadian kaisar. Orang-orang, kedua kubu suku dan dinasti abadi, belum lagi, seluruh 3 bidang utama dunia, Teran selalu menjadi kekuatan kuat yang paling misterius, tidak ada yang tahu seberapa kuat akar Teran, seberapa dalam airnya. Faktanya, bahkan setelah itu, mereka hampir mendominasi 3 bidang utama. Karena munculnya Federasi Wanluo, orang-orang Tianji yang telah menghentikan momentum hegemonik mereka diciptakan oleh pelopor teknologi Teran. Jadi, itu bisa dilihat. Dapat dikatakan bahwa kekuatan putaran ketiga tentara, yang terdiri dari pasukan dan kelompok etnis yang tak terhitung jumlahnya dari 3 pesawat utama, telah melampaui batas yang dapat dijelaskan oleh 4 kata. Tidak hanya ada kapal perang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ada bintang yang tak terhitung jumlahnya dan orang-orang kuat. Puncak kota ada di sana. Ada banyak kaisar-kekaisaran, dan setidaknya 60% dari mereka mungkin. Ada kaisar, bahkan lebih mengerikan daripada kaisar. Keberadaan super tentara teroris seperti itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya di 3 bintang utama dunia. Bahkan ketika keluarga surgawi lahir, hampir semua dari 3 pesawat disertakan. Ketika kekacauan seluruh alam semesta pecah, tidak ada pasukan sebesar ini, kekuatan teratas tingkat ini. Karena alasan ini, bintang-bintang dan bintang-bintang yang berpartisipasi dalam pasukan penaklukan ini hampir penuh percaya diri dalam ekspedisi ketiga ini. Dalam pandangan mereka, bahkan di balik celah kekosongan misterius ini, benar-benar ada semacam kengerian besar yang tak terbayangkan. Untuk pasukan sekuat itu yang belum pernah ada dalam sejarah, apa yang disebut kengerian besar yang tidak dikenal ini akan hancur total dalam waktu singkat, dan akan hancur berantakan. Petik 2. Booming. Didi. Selain kekosongan misterius alam semesta, tiba-tiba terdengar suara gemuruh kabin energi kinetik. Kemudian, seperti domino yang terkuras, ruang energi kinetik yang sama itu digertak oleh kekuatan penuh. Kemudian satu, terus berbunyi. Seluruh bagian kekosongan yang tak terbatas, seolah-olah berguncang pada saat ini, momentumnya dapat digambarkan sebagai sapuan. Dengan suara gemuruh yang menggelegar dan banyak ini, banyak kapal perang bintang dan kapal perang yang telah tersebar rapat di luar celah-celah misterius hingga ke ujung langit di ujung langit, mulai perlahan maju sepenuhnya. Berkendara ke celah-celah kekosongan. Adegan ini telah berlangsung selama sebulan penuh. Lurus. Setelah 1 bulan, semua kapal perang semuanya memasuki celah, dan seluruh bagian bidang bintang yang menyeramkan itu benar-benar sepi.